kembali lagi bersama saya Reanda Farisal. Pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing materi tentang purchasing dalam manajemen logistik. Nah, sebelum kita mulai, mungkin banyak yang belum tahu dengan saya. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reanda Farisal dengan NIM 2892350010 pada prodi manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya buat sebagai salah satu penugasan dari ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen logistik. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran tentang purchasing di manajemen logistik itu seperti apa. Pada video kali ini sudah saya rangkum sedemikian rupa untuk kita sama-sama mempelajari apa sih purchasing dalam manajemen logistik ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini definisi dari purchasing itu sendiri atau pembelian. Dalam manajemen logistik, purchasing atau pembelian adalah kegiatan strategis untuk memperoleh barang, bahan baku, jasa, atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh si perusahaan dari pemasok eksternal dengan harga, kualitas, jumlah, dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, menurut para ahli, di sini saya mengambil salah satu ahli yaitu Munch, Hanfield, Winipero, dan Peterson, yang dimana purchasing is the process of buying goods and services from external source to support organizational operation and ensures cost-effective procurement. Yang artinya proses ini adalah proses membeli barang dan jasa dari sumber eksternal untuk mendukung operasi organisasi dan memastikan pengadaan yang hemat biaya. Lalu, ruang lingkup purchasing dalam manajemen ini bagaimana? Dalam manajemen logistik, ruang lingkup purchasing tidak hanya terbatas pada kegiatan membeli barang, tetapi mencakup serangkaian proses strategis yang memastikan kebutuhan organisasi ini terpenuhi dengan efektif dan efisien. Nah, salah satunya adalah di sini saya sudah membuat beberapa. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi kebutuhan. Nah, di sini menganalisis dan menentukan barang atau jasa apa yang akan dibutuhkan, lalu menyesuaikan kebutuhan dengan spesifikasi teknis, jumlah, waktu, dan yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah pencarian dan evaluasi pemasok, yang dimana mengidentifikasi pemasok potensial melalui riset pasar, lalu menilai kredibilitas pemasok berdasarkan harga, kualitas, kapasitas produksi, ketepatan pengiriman, dan layanan rumah jual. Lalu yang ketiga adalah permintaan evaluasi penawaran, yang dimana meminta penawaran atau request for quotation atau RFQ dari pemasok, lalu membandingkan harga, syarat pembayaran, jaminan, dan ketentuan lainnya. Lalu yang keempat ada negosiasi. Bernegosiasi mengenai harga, syarat pembayaran, kualitas, waktu pengiriman, serta syarat lain untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Yang kelima, dia penerbitan PO atau Purchase Order, yang dimana membuat dan mengirim dokumen melalui pemilihan resmi atau PO kepada pemasok yang terpilih. Lalu PO membuat detail barang atau jasa, harga, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran. Dan yang keenam adalah pemantau dan follow up, yang dimana memastikan bahwa pemasok memenuhi ketentuan yang telah disepakati, lalu melakukan tindak lanjut untuk menghindari keterlambatan dan ketidaksesuaian. Yang ketujuh di sini menerima atau penerimaan dan inspeksi barang, yang dimana memastikan bahwa barang diterima sesuai dengan spesifikasi, lalu melakukan inspeksi kualitas dan kuantitas pada saat penerimaan barang. Yang kedelapan adanya pengelolaan kontrak,
yang dimana menyusun, mengelola, dan mengawasi kontrak pembelian jangka panjang, lalu melakukan penyesuaian kontrak jika diperlukan. Yang kesembilan ini adalah administrasi pembayaran, yang dimana mengelola proses pembayaran kepada pemasok setelah diverifikasi penerimaan barang atau jasa. Lalu yang ke-10 adanya evaluasi kinerja pemasok. Nah, di sini menilai kinerja pemasok secara berkala berdasarkan kualitas, ketepatan waktu, lalu pelayanan serta fleksibilitasnya, dengan memberikan feedback atau mengakhiri hubungan kerjasama bila tidak memenuhi standar. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan risiko, yang dimana mengidentifikasi nih potensi resiko dalam pembelian, misalnya adanya keterlambatan pengiriman, kenaikan harga, ketergantungan pada satu pemasok, lalu menyusun strategi mitigasi resiko, serta mencarinya pemasok alternatif. Lalu yang berikutnya adalah pentingnya nih purchasing dalam rantai pasok atau supply chain. Nah, purchasing atau pembelian adalah titik awal dari aliran barang dan jasa dalam rantai pasok. Tanpa adanya purchasing yang efektif, rantai pasok bisa terganggu, menyebabkan keterlambatan produksi, kualitas produk buruk, hingga biaya yang operasional membengkak. Nah, di sini ada beberapa macam ya, seperti menjamin adanya ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang kedua, mengendalikan biaya operasionalnya harus terjaga. Lalu yang ketiga, menjaga kualitas produk. Dengan kita menjaga kualitas produknya, itu bisa membantu peningkatan. Lalu meningkatkan efisiensi rantai pasok. Yang kelima, mengurangi risiko rantai pasoknya. Yang keenam, lalu mendukung adanya inovasi dan pengembangan produk. Lalu yang ketujuh, di sini dengan membentuk hubungan jangka panjang terhadap pemasoknya. Lalu yang terakhir, mendukung strategi perusahaan. Nah, di slide ini, peran strategis purchasing sebagai fungsi kunci dalam manajemen logistik, yang dimana dalam manajemen logistik modern, purchasing tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administrasi biasa untuk membeli barang dan jasa, tetapi sebagai fungsi strategis yang menentukan daya saing, efisiensi, dan ketahanan rantai pasok. Itu teman-teman. Nah, di sini salah satu fungsinya ya, yang pertama mengoptimalkan biaya dan nilai. Yang kedua, adanya mendukung kinerjanya dari operasional. Lalu yang ketiga ini, dia meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas dari rantai pasok. Yang keempat, dia membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok seperti yang tadi. Dan mendukung, yang kelima, mendukung strategi bisnis dan inovasi. Keenam, mengelola risiko. Yang ketujuh adalah mendukung adanya keberlanjutan atau sustainability. Nah, setelah kita mengetahui fungsinya, gitu kan, sekarang pasti ada yang namanya tantangan utama nih dari purchasing. Nah, apa sih tantangan utama dari purchasing dalam manajemen logistik ini? Dalam praktiknya, fungsi manajemen atau fungsi dari purchasing ini di manajemen logistik menghadapi banyak tantangan, baik dari faktor internal perusahaan atau maupun dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya tantangan utamanya. Nah, ini adalah tantangan utama yang dihadapi oleh purchasing itu sendiri. Yang pertama, adanya ketidakpastian dari pasokan. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, adanya kualitas barang yang tidak konsisten. Keempat, adanya keterbatasan pilihan dalam pemasok. Jadi pemasoknya itu misalnya cuma satu nih yang didapat, sementara harus ada mempunyai alternatif pemasok lainnya. Yang kelima, dia adanya kompleksitas regulasi dan kepatuhan. Lalu yang keenam, itu adanya koordinasi internal yang kurang efektif. Jadi dari internal ini koordinasinya kurang.
Lalu yang ketujuh, risiko logistik global. Itu adalah tantangan utama dari purchasing yang dihadapi dalam manajemen logistik. Yang kedelapan, di sini juga adanya kurangnya data dan informasi akurat. Jadi kekurangan data itu juga menyebabkan salah satu keterbatasan ya, atau tantangan utama dari purchasing ini sendiri. Yang kesembilan, tekanan untuk sustainability-nya nih, atau keberlanjutannya itu seperti apa. Lalu yang ke-10, perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini juga bisa berpengaruh ya teman-teman terhadap keakuratan atau ketepatan dari purchasing dalam manajemen logistik ini sendiri. Lalu prinsip kuncinya nih, ada prinsip kunci agar purchasing ini tetap efektif ya teman-teman. Di sini saya sudah merangkum. Jika menginginkan tepat waktu, barang atau jasa tersedia saat dibutuhkan. Lalu kalau menginginkan tepatnya kualitas, barang harus sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, itu standar harus seperti apa? Nah, itu harus sesuai. Lalu kalau misalnya mau efektif, tepat jumlahnya, nah tidak berlebih atau tidak kurang. Jadi perhitungannya harus ngepas. Lalu yang keempat, ya, ini adalah tepat harga. Nah, dari tepat harga ini juga harus efisiensi secara biaya. Lalu kalau mau menginginkan tepatnya sumber, ya, sumbernya harus tepat nih, pemasoknya harus terpercaya dan kredibel. Yang dimana biasanya kadang purchasing ini kita menemukan adanya cuma misal satu, misal dia belanja di satu tempat, ya udah satu tempat aja. Sementara pada saat nanti adanya fluktuasi harga barang, ya kan, dia nggak mencari alternatif lagi karena sudah nggak enakan, sudah terbiasa dengan belanja ke sana. Jadi sumbernya juga harus, alternatifnya ada banyak, dan juga harus tepat, harus terpercaya dan kredibel. Nah, kesimpulannya kan, purchasing ini berperan penting ya dalam memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu dengan harga yang efisien dan kualitas yang baik. Lalu proses yang efektif mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan pemasok, negosiasi, dan pemantauan pengiriman. Lalu purchasing juga strategis mendukung kelancaran adanya operasional dan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu tantangan utama ini juga termasuk ketidakpastian pasokan, seperti tadi fluktuasi harga dan kualitas barang yang memerlukan strategi mitigasi risiko. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita sudah di penghujung akhir dari video. Mungkin segitu saja yang bisa sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendalami. Mungkin bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing ilmunya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you the next video.